Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz wa huwa asdaqul qailin, ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada Jumat minggu ini. Allah memberikan kita kenikmatan besar berupa kemampuan kita melaksanakan salat Jumat, terlebih pelaksanaan ini di masjid kita yang mulia. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dijadikan wasilah buat kita semua untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan iring salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya ila yaumil qiyamah. Hadirin yang dirahmati Allah, terlebih dahulu Al-Khatib berwasiat kepada Al-Khatib pribadi khususnya dan umumnya kepada para hadirin semuanya. Marilah sama-sama kita mantapkan iktikad kita mantapkan niat kita untuk selalu meningkatkan ketakwaan, untuk selalu meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab dengan iman dan takwa Allah akan memberikan keselamatan, keamanan dari fitnah dunia, terlebih fitnah akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, dunia adalah tempat kita melaksanakan tugas. Siapapun manusia pada saat dia lahir di dunia, berarti dia memulai tugasnya yang Allah embankan kepada dia. Tugas ini akan selalu dia pikul sampai ajal menjemput dia. Di dalam pelaksanaan tugas, tentunya kondisi manusia akan diliputi aneka berbagai macam ahwal. Keadaan-keadaan yang meliputi manusia membuat ada yang gampang dia melaksanakan tugas, ada yang susah dia melaksanakan tugas. Tetapi itulah dunia, sebuah ujian yang kita melaksanakan tugas tidak mudah. Karena dunia darul mihnah, dunia itu tempat ujian. Satu sisi dan satu sisi lain, dunia adalah tempat kita melaksanakan tugas. Rasulullah SAW satu saat memberikan sebuah wasiat kepada Rasulullah, di mana wasiat ini berisikan tentang kondisi-kondisi yang dialami manusia dan manusia agar bisa memanfaatkan dan berhati-hati terhadap kondisi yang dialaminya. Kondisi ini pasti akan dialami oleh siapapun. Oleh karena itu, kita sama-sama menghayati, merenungkan dan mengambil ibrah dari apa yang pernah Rasulullah SAW sampaikan kepada para sahabatnya, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Iqtanim khamsan qabla khamsin." Kata Rasulullah, wahai manusia, ada 5 kondisi yang kamu harus bisa memanfaatkan 5 kondisi ini sebelum 5 kondisi ini datang sebaliknya. Jadi 5 kondisi ini memiliki sebuah lawan yang sama. Kata Rasulullah, manfaatkan 5 kondisi sebelum 5 kondisi datang kepada kita. Yang pertama apa? Yang pertama kata Rasulullah, sababaka qabla haramika. Manfaatkan masa mudamu sebelum masa tua akan menghampirimu. Tua adalah sebuah sunnatullah. Setiap manusia akan mengalami masa tua. Kekuatan manusia
manusia akan sempurna pada saat masa muda. Dia bisa menyiapkan masa depannya dengan bagus. Dia bisa mempersiapkan apapun untuk melahirkan masa depan. Namun pada saat masa tua datang, dia sudah tidak lagi memiliki sebuah kekuatan sebagaimana kekuatan yang dia miliki pada masa muda. Kata Rasulullah, manfaatkan masa muda. Engkau di masa muda bisa melahirkan masa depan yang begitu gemilang. Engkau yang muda akan bisa memudahkan menghadapi tantangan di masa depan. Dan engkau akan membentuk masa depanmu sesuai dengan kesiapan masa mudamu. Oleh karena itu, buat para siswa, pada saat kamu diberikan masa muda, manfaatkanlah. Sebab masa depan yang kamu hadapi hanya bisa kamu mendapatkan kenikmatan, bisa mendapatkan kemudahan pada saat masa muda sekarang kamu manfaatkan semaksimal mungkin. Tetapi kalau sudah kondisi tua, maka kekuatan kamu akan melemah, daya hafal kamu akan melemah, dan semuanya akan menjadi lemah. Oleh karena itu Rasulullah mengingatkan, manfaatkan masa muda sebelum masa tua akan menghampirimu. Yang kedua, Rasulullah memberikan kita sebuah wasiat. Wasihatika qabla saqamika. Manfaatkan kondisi sehatmu sebelum masa sakitmu datang. Manusia tidak akan lepas dari sakit. Manusia tidak akan lepas dari sehat. Tetapi ingat, banyaknya kebaikan yang bisa dilakukan oleh manusia pada saat dia sehat. Oleh karena itu, pada saat Allah memberikan kita kesehatan, manfaatkan sebaik mungkin untuk bisa memberikan bekal buat kita di masa depan. Banyaknya bekal yang kita dapatkan di masa depan itu tergantung kita memanfaatkan sehat kita. Karena dengan sehat kita bisa melakukan banyak aktivitas, banyak kebaikan, dan banyak memberikan persiapan-persiapan untuk masa depan kita. Namun kalau kita sakit, fisik melemah, kekuatan berkurang, aktivitas pun menjadi berkurang. Maka manfaatkan kondisi sehat sebelum Allah kasih kita kondisi sakit. Yang ketiga, Rasulullah memberikan wasiat kepada kita, wajinaka qabla fakrika. Manfaatkan kondisi kamu punya sebelum kondisi tidak punya menghampiri kamu. Manusia akan dialami kondisi dua. Yang pertama, dia akan memiliki. Yang kedua, satu saat dia tidak akan memiliki. Pada saat Allah kasih kemudahan buat kita, banyak rezeki, maka gunakan rezeki itu untuk memberikan kebaikan buat kita sendiri. Sebab ingat, apa yang kita punya keluar ada dua jenis. Yang pertama, yang kita punya kita keluarkan kembali kepada kita. Yang kedua, yang kita punya kita keluarkan tidak sama sekali kembali. Mana yang kembali kepada kita? Apa yang kita punya, rezeki yang Allah kasih ke kita berikan, kita keluarkan untuk hal-hal manfaat dan kebaikan yang Allah dan Rasulnya ridhoi. Maka itu yang keluar Allah akan kembalikan kepada kita. Kemudian yang terakhir, yang keempat, Rasulullah mewasiatkan kepada kita, wa faradaka qabla subrika. Manfaatkan kondisi luar kamu sebelum kamu sibuk. Yang dimaksud dengan luar adalah kesenggangan seseorang sebelum dia aktif mencari penghidupan untuk keluarga. Pada saat engkau belum berkeluarga, maka manfaatkan kondisi senggangmu untuk bisa melahirkan kondisi keluarga yang bahagia, yang mudah, yang banyak rezeki. Itu bisa kita siapkan pada saat sekarang. Kondisi kamu belum menjadi beban untuk memenuhi kebutuhan kamu karena kamu belum berkeluarga. Kamu harus fokus, kita harus fokus untuk mempersiapkan masa depan kita. Kita gunakan sebaik mungkin masa luang kita untuk melahirkan masa depan yang gemilang dan kita sendiri yang akan menikmatinya. Namun kalau sekarang kita tidak memanfaatkan kondisi ini, kita malah sibuk dengan yang lain, maka satu saat kita pun akan menyesal karena kita akan menghadapi masa depan yang begitu pahit.
Dan yang terakhir kata Rasulullah SAW, manfaatkan hayatika qabla mamatika, manfaatkan masa hidup kamu sebelum mati kamu. Hidup adalah modal kita. Sejauh mana kita bisa mengelola modal, sejauh itu kita mendapatkan keuntungan besar. Namun kalau kita tidak bisa mengelola modal, maka jangankan untung, modalnya pun akan hilang. Hidup adalah modal. Sebab pada saat manusia meninggal, mereka semua menyesal. Ya Allah, akhirnya saat, ya Allah, berikanlah kesempatan untuk hidup sesaat saja. Kebanyakan manusia menyesal pada saat diambil ruhnya. Tapi alhamdulillah Allah masih beri kita umur. Manfaatkan umur yang kita punya, sebab itu adalah modal kita untuk bisa mengembangkan hidup kita di masa depan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan, memberikan kita hidayah taufik, sehingga apa yang kita punya, kesempatan yang kita punya dijadikan wasilah untuk bisa mengantarkan kita mendapatkan kebahagiaan pada saat kita nanti, pada saat di mana kondisi kita sudah berubah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'usri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal ladzim li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ayyuhal hafirun, usikum wa nafsi bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan wa lam yazal qa'ila inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wa anjali ashabi Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal 'afiyata daima fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal 'afiyata daima fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun.